Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Egi Arusi Subiarto. Kali ini kita dalam materi perancangan berorientasi objek. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu desain ya. Jadi menurut Roger Bashman dalam bukunya Software Engineering Practice, perancangan atau desain ini adalah mengumpulkan kebutuhan stakeholder, keperluan bisnis, dan pertimbangan teknologi untuk memformulasikan suatu produk atau sistem. Ya. Kemudian memodelkan aktivitas dan persiapan untuk tahap konstruksi atau tahapan coding dan testing. Ya. Jadi tujuan dari desain itu sendiri yakni memodelkan solusi. Ya. Kalau pada tahap sebelumnya yakni tahap analisis, tujuannya adalah memodelkan masalah. Kalau pada tahap desain, tujuannya adalah memodelkan solusi yang siap diimplementasikan untuk membuat program. Oke, jadi kata kuncinya adalah desain ini memodelkan solusi ya. Oke, untuk transformasi dari analisis ke desain ini ada dua. Jadi kita flashback dulu pada transformasi model analisis terstruktur ya. Ini terdapat perbedaan nanti dengan transformasi model analisis yang object oriented. Dari analisis terstruktur ini kita ingat ada beberapa bagian di sini. Di bagian analisis ada IRD, ada kamus data, ada DFD, ada STD, kemudian ada process specification, ada data object description ya, di mana mereka bertransformasi menjadi beberapa perancangan. Yang pertama ada perancangan prosedur, kemudian perancangan user interface, perancangan arsitektur, dan perancangan data. Ya, ini kalau kita bicara mengenai model analisis terstruktur. Kemudian bagaimana kalau kita bicara mengenai model analisis yang berorientasi objek ya. Nah, ini dia untuk transformasi dalam model analisis berorientasi objek ya. Ini berdasarkan Roger Bashman, kita bisa lihat. Jadi kita baca dari analisis model di sini terdapat 3 bagian ya. Kita yang pertama dulu, kalau kita bicara mengenai scenario based elements, di sini ada use case, ada use case diagram, activity diagram, sama swim lane diagram, di mana semuanya berupa scenario base. Kemudian yang kedua ada behavioral elements, di sini terdiri dari state dan sequence diagram. Lalu ada class base, jadi class base ini di mana pembuatan diagram ini berdasarkan kelas ya. Ada class diagram, analysis package, ada CRC models, dan collaboration diagram. Oke, kemudian bagaimana mentransformasikannya, kita bisa lihat di sebelah kanan ini. Yang paling atas ada komponen level design, lalu ada interface design, architectural design, data atau class design. Ya, untuk komponen level design kita lihat tanda panahnya di sini. Bagaimana cara membuat komponen level design? Kita tinggal mengacu kepada yang pertama adalah behavioral element, jadi dari state diagram dan sequence diagram, kemudian dari class based element ya. Di sini cara membuat komponen level design berdasarkan behavioral dan class based element. Kemudian untuk interface ya, cara membuat interface ini mengacu kepada 2 bagian di analisis, yakni scenario base yang pertama, lalu yang kedua interface kita lihat dari behavioral ya, dari use case, activity, swim lane, state, sequence ya. Ini bisa bertransformasi menjadi user interface.
Untuk arsitektural ini biasanya diacu dari class based element ya, dari kelas diagram, analisis, CRC, dan collaboration. Kemudian untuk data atau kelas design ini sama, yang diacu juga dari class based element di sini ya. Jadi inilah model transformasi untuk analisis berorientasi objek. Jadi ada perbedaan dengan analisis terstruktur tadi ya. Ini transformasinya. Oke, kemudian untuk proses desain itu sendiri, ini berupa proses yang iteratif untuk menerjemahkan kebutuhan menjadi blueprint untuk membangun sebuah perangkat lunak. Jadi prosesnya berurutan ya, dari satu tahap ke tahapan yang lain, iterasi, kemudian dia juga bisa melakukan proses yang berulang. Kemudian ada beberapa karakteristik untuk mengevaluasi desain yang baik. Yang pertama, desain ini harus mengimplementasikan seluruh kebutuhan baik yang nampak maupun yang tidak tampak. Jadi evaluasi desain yang baik ini yang pertama harus mengimplementasikan seluruh kebutuhan ya. Kemudian yang kedua, desain ini harus mudah dibaca dan dipahami ya, ini sudah jelas. Lalu yang ketiga, desain harus menyediakan gambaran lengkap suatu perangkat lunak. Nah, ini karakteristik desain yang baik ya. Selanjutnya ada beberapa konsep desain. Yang pertama ada abstraksi ya. Sesuai dengan bagiannya bahwa dalam kelas ini masih berbentuk abstrak ya. Di sini ada konsep desain abstraksi. Yang pertama, rancangan fokus pada solusi di level lingkungan masalah tanpa dihubungkan dengan detail di level terendah ya, jadi masih abstrak. Kemudian kalau kita lihat dari sisi prosedural, abstraksi prosedural ini urutan langkah dengan fungsi yang terbatas dan tertentu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi abstraksi data, ini berupa koleksi data objek. Ini konsep desain yang pertama. Kemudian abstraksi data dan prosedural bisa kita lihat di sini. Contoh sini ada kelas pintu, di mana dia punya atribut manufaktur, kemudian model number, ada tipe, ada swing direction, ada berat dari pintu itu sendiri, pencahayaan, tipe, nomor pintu, kemudian mekanisme membuka ya. Nah, untuk kelas ini dan atributnya ini diimplementasikan sebagai sebuah struktur data. Lalu untuk mekanismenya atau metodenya ini diimplementasikan dengan pengetahuan terkait objek ya. Di sini membuka ini ada detail cara membuka pintu. Ya, tahapannya atau skenarionya yang pertama berjalan ke pintu, kemudian raih gagang pintunya, putar, lalu dorong pintunya. Nah, ini dilakukan sebagai cara membuka pintu. Ya. Ini diimplementasikan dengan pengetahuan terkait objek. Oke, selanjutnya ada konsep desain yang kedua, yakni arsitektur ya. Keseluruhan struktur atau organisasi dari komponen atau modul perangkat lunak, cara komponen berinteraksi dan struktur data yang digunakan oleh komponen tersebut. Nah, ini arsitektur ya. Kemudian bagian dari perancangan arsitektur ini ada beberapa properti. Yang pertama ada structural property. Ini menggambarkan komponen sistem, bisa berupa modul, objek, dan lain sebagainya. Kemudian ada extra functional property, ini biasanya berhubungan dengan kebutuhan non-fungsional, ada untuk performance atau kinerja, kapasitas, security, adaptability. Kemudian yang berhubungan dengan sistem,
Ini bagaimana reuse architectural building blocks ya, menggunakan kembali building blocks arsitektural yang sudah digunakan sebelumnya. Oke. Selanjutnya konsep desain yang ketiga ada modularitas ya. Modularitas di sini perangkat lunak dipisah menjadi komponen yang terpisah, biasanya disebut modul dan diintegrasikan untuk memenuhi kebutuhan ya. Berdasarkan May tahun 78 ini modularitas ini adalah atribut tunggal dari perangkat lunak yang memungkinkan program mudah dikelola. Ada juga istilah di sini perangkat lunak monolitik, yaitu suatu program besar yang disusun dari satu modul ya. Dan ini lebih sulit dibuat ya. Monolitik ini ada sebuah program besar, tapi dia terdiri dari satu modul saja. Nah, ini biasanya lebih sulit dibuat ya, karena jumlah jalur kontrolnya, kemudian variabel dan seluruh kompleksitas ini sulit dipahami untuk perangkat lunak yang monolitik. Oke, selanjutnya yang keempat, konsep desain yang keempat dalam perancangan berorientasi objek ini ada information hiding, jadi penyembunyian informasi, merancang agar informasi, data dan prosedur yang terkandung dalam sebuah modul tidak dapat diakses oleh modul yang tidak membutuhkan informasi tersebut ya. Ini hubungannya dengan enkapsulasi ya, pembatasan ruang lingkup. Jadi ada membatasi akses antara prosedur detail dan struktur data lokal ya. Information hiding ini menunjang modularity. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, ada client di sini, kemudian bisa mengakses modul melalui interface, di mana di dalam modul-modul ini ada algoritma, ada struktur data, ada details dari external interface, kemudian ada resource allocation policy ya. Jadi alokasi sumber daya yang aturan-aturan alokasi sumber daya di sini ini dirahasiakan ya, secret rahasia. Specific design decision di sini dirahasiakan. Jadi klien tidak perlu tahu informasi-informasi yang rahasia di dalam sebuah desain ya. Jadi klien hanya dibatasi melalui interface. Jadi istilahnya klien ini tidak perlu tahu detail source code-nya ya. Jadi hanya bisa mengakses melalui interface atau antarmukanya saja. Oke, kemudian kita bicara lagi mengenai kelas versus package di sini. Apa itu kelas? Jadi kelas ini penjelasan tentang satu objek yang berbagi tanggung jawab yang sama, hubungan, operasi atribut, dan semantik ya. Kita sudah pelajari ini di materi sebelumnya. Kemudian package ini mekanisme umum untuk mengatur elemen dalam kelompok-kelompok ya, sebuah model elemen yang dapat berisi elemen model yang lain. Ini package ya. Biasanya di dalam package ini terdapat kelas-kelas yang dipayungi oleh package tersebut ya. Nah, kita bisa lihat untuk package visibility tadi ini hubungannya dengan information hiding tadi. Kita punya dua package, yang pertama package A dan package B, di mana setiap package ini punya beberapa kelas di dalamnya. Nah, kita lihat di sini ada public visibility ya. Jadi kelas B1 ini adalah kelas public karena bisa diakses oleh kelas lain di dalam package yang berbeda. Nah, khusus untuk kelas B ini tidak bisa diakses oleh kelas yang berbeda package. Nah, ini disebut dengan private visibility ya. Jadi hanya bisa diakses oleh kelas yang sama di dalam package yang
kelas yang berbeda di dalam package yang sama. Ini private ya, jadi hanya bisa diakses oleh kelas yang ada di dalam satu package. Kalau kelas public tadi, public visibility tadi bisa diakses oleh kelas yang berbeda package. Yang bisa kita lihat gambarnya di sini. Ini ada simbol di sini. Tidak bisa diakses ya. Jadi hanya public class yang dapat diakses oleh kelas lain di luar package-nya sendiri. Oke, ini penjelasan antara public dan private. Selanjutnya, bila kita ingat ada simbol-simbol di sini, ada boundary class ya digunakan di sini. Boundary class simbolnya seperti ini. Digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktor. Biasanya ada dalam sequence diagram khusus yang fase analisis ini digunakan untuk memodelkan interaksi antar sistem dan aktor. Biasanya mewakili Windows, form, sensor, dan terminal. Ini menggambarkan biasanya user interface terkait dengan setidaknya satu aktor dan sebaliknya. Ini untuk boundary. Kemudian ada control class, ini merepresentasikan koordinasi, urutan, transaksi, dan pengendalian benda-benda lain. Ini sering merangkum use case yang terkait dengan control. Ini simbolnya. Satu use case punya satu control class ya, hanya punya satu kelas pengendali di sini. Kemudian yang ketiga ada kelas entitas, ini simbolnya dengan ini, entity class. Digunakan untuk memodelkan informasi, biasanya berumur panjang atau persisten atau persisten. Biasanya berasal langsung dari badan usaha. Ini biasanya menggambarkan entitas ya. Kalau dalam sebuah database biasanya berupa tabel-tabel dalam database. Dapat dibagi oleh batas dan kontrol beberapa kelas untuk memodelkan informasi. Oke, untuk desain kelas dan subsistem, jadi kita bisa lihat sebelah kanan ini ada desain kelas, kemudian ada subsistem. Jadi beberapa desain kelas ini bisa berasal dari beberapa kelas yang berbeda. Di sini ada control class, ada entitas kelas, dan ada boundary. Misal desain kelas yang pertama ini bisa berasal dari control class yang pertama, dan kemudian ada boundary yang pertama. Ini hanya contoh saja ya. Ini kemudian subsistem juga bisa berasal dari entitas yang berbeda ya. Satu subsistem bisa berasal dari entitas yang berbeda. Misalkan ada subsistem ini pembayaran atau order atau pemesanan, biasanya berasal dari entitas misalkan customer, kemudian ada entitas dari produk. Nah, biasanya customer memesan produk, ini akan menjadi satu subsistem. Ini contoh saja ya, ilustrasi ya. Jadi satu subsistem atau desain kelas ini bisa berasal dari beberapa kelas yang ada di dalam sebuah sistem. Oke, selanjutnya ada partitioning, jadi pembagian batas atau partisi. Di sini ada dua package A dan package B. Ya, package A ini melingkupi beberapa fungsionalitas, di sini dibagi di partisi ya. Jadi berdasarkan fungsinya. Kemudian di sini ada package B. Di sini membawai beberapa fungsi ya, jadi dilakukan partisi atau pembagian di dalam sistemnya seperti ini. Selanjutnya ada deployment. Ini hubungannya nanti dengan deployment diagram. Ada beberapa simbol. Yang pertama ada node. Ini menggambarkan basic runtime sumber daya komputasi. Nah, ini simbolnya dengan node. Kemudian ada prosesor. Ini mengeksekusi sistem perangkat lunak. Lalu ada device, nah simbolnya seperti ini. Perangkat lunak biasanya dikendalikan oleh prosesor, device ini. Kemudian ada penghubung namanya connection. Jadi connection ini menggambarkan mekanisme
komunikasi, media fisik, dan protokol perangkat lunak. Nah, bisa kita lihat di contohnya di dalam deployment diagram di sini. Nah, yang pertama di sini ada komponen-komponen, kemudian objek, lalu bisa mengakses interface melalui tipe connection, bisa berupa HTTP atau FTP ya. Nah, ini bisa mengakses node yang kedua melalui interface di sini deployment diagram. Jadi deployment diagram ini menggambarkan baik dari sisi perangkat lunaknya, perangkat kerasnya maupun device-device yang terhubung beserta koneksinya. Nah, ini contoh konfigurasi jaringan ya, dari external desktop atau PC. Di sini menggunakan internet, kemudian ada di sini khusus untuk yang desktop PC, first catalog, billing system ini menggunakan LAN ya di sini, local area network ya. Kalau dari luar aksesnya menggunakan internet, tapi kalau masih dalam satu jaringan menggunakan local area network. Ini contoh saja untuk konfigurasi jaringan. Oke, selanjutnya ada use case design. Ya, tahapan perancangan use case ini menentukan interaksi antar objek perancangan, kemudian memperbaiki penjelasan aliran peristiwa, lalu menyatukan kelas dan subsistem. Nah, untuk reviewnya kita melakukan realisasi use case, jadi berasal dari use case model, ini direalisasikan menjadi desain model atau kita sebut sebagai use case realisasi. Jadi use case yang sudah kita buat dalam dokumen SKPL ini direalisasikan menjadi desain model ya, atau use case realisasi. Nah, untuk dokumennya itu sendiri, jadi kita lihat dari realisasinya, use case realization documentation ini biasanya berupa sequence. Nah, kalau kita lihat dalam SKPL atau dokumen analisis, simbolnya di sini pakai kelas, tapi khusus untuk perancangan, semua simbol sequence ini diganti dengan objek ya, kotak simbolnya di sini, sequence diagram, kemudian bisa berupa collaboration diagram ya. Lalu ada class diagram yang direalisasikan. Ya, jadi kita tinggal mentransformasikan dari tahap analisis ke tahap desain dengan gambar yang sama, tapi bisa kita ubah dengan simbol perancangannya. Kemudian penjelasan interaksi antar objek perancangan di sini mengidentifikasi objek yang berpartisipasi, model pesan antar objek, kemudian jelaskan proses yang dihasilkan dari pesan. Nah, bisa kita lihat di sini ada kelas entitas. Entitas ini bisa kita ubah ke dalam sebuah subsistem. Di sini tadi saya contohkan ada entitas pemesanan. Nah, ini nanti akan berubah menjadi satu subsistem pemesanan di sini. Lalu ini ada collaboration diagram. Ini bisa ditransformasikan di sini menjadi sebuah sequence diagram ya. Tadi berupa objek-objek di sini. Oke, selanjutnya ada enkapsulasi interaksi subsistem. Jadi subsistem harus diwakili oleh antar muka mereka pada diagram interaksi. Pesan untuk subsistem dimodelkan sebagai pesan ke antar muka subsistem. Pesan untuk subsistem sesuai dengan operasi dari antar muka subsistem, dan interaksi dalam subsistem yang dimodelkan dalam subsistem desain. Nah, di sini ada subsistem, jadi ada setiap subsistem ini otomatis mempunyai sebuah interface. Nah, ini digambarkan di sini dalam sebuah sequence diagram. Jadi ada aktor sebelum melakukan operasi ini pasti melalui interface dulu, kemudian baru ke objek yang lain seperti kontrol dan entitas. Ya. Interface ada pembatas di sini. Penggambarannya seperti ini.
Lalu apa keuntungan dari enkapsulasi interaksi subsistem? Jadi realisasi use case ini bisa mengurangi kekacauan. Realisasi use case dapat dibuat sebelum desain internal subsistem diciptakan. Kemudian realisasi use case lebih umum dan mudah untuk perubahan dan mendukung pengembangan subsistem yang paralel ya. Jadi dapat digunakan dalam pengembangan subsistem yang paralel. Jadi antara satu subsistem dengan subsistem yang lain ini bisa dikerjakan secara bersama-sama atau paralel. Jadi tujuannya dari enkapsulasi ini dapat meningkatkan tingkat abstraksi. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi kita mengerjakan sebuah subsistem. Nah, ini ada enkapsulasi atau pembatasan ruang lingkup. Dengan pembatasan ruang lingkup ini kita bisa mengerjakan subsistem yang lain secara paralel. Nah. Oke, kemudian untuk contohnya sendiri ada desain elemen interaction. Ini saya contohkan untuk yang login. Jadi student ini start, yang bisa kita beri nomor di sini, my student atau form. Ini ada formnya. Kemudian buka form login, enter username, enter password, kemudian submit ya atau login user. Kemudian tahap yang ke-6 memvalidasi user ID password. Jika sukses, nah ini login was successful. Kemudian setup user context. Nah, di sini masuk new user ID. Kemudian memberi feedback di sini setup user context. Kemudian selesai ya. Jadi di sini terjadi validasi atau autentikasi untuk user ID dan password. Kemudian untuk penggambarannya di sini bisa kita gambarkan dalam bentuk diagram kelas ya. Di sini ada boundary, login form, interface. Nah, bisa digambarkan di sini. Ada main application. Ini ada generalisasi boundary untuk main student form. Kemudian ada interface-nya, hubungannya. Jadi satu boundary ini bisa satu form bisa mengakses minimal 0, maksimal 1 user interface. Begitu juga untuk form login ini bisa diakses minimal 0, jadi mau digunakan atau tidak, antara 0 dan 1 ya. Jika 0 maka tidak login, kalau 1 ini loginnya digunakan. Oke, untuk selanjutnya ada desain elemen interaction register for course setup. Ini untuk registrasi untuk course ya. Jadi yang pertama register untuk yang objek yang akses pertama ini ada form main student, kemudian open, maintain schedule form, kemudian kita registration control ini new user, kemudian lookup, kita ke remote registration controller, kemudian ada set session, secure user di sini. Nah, masuk ke class controller di sini, kemudian tahap yang ke-6 select curriculum, get offering curriculum, kemudian ini get offering curriculum. Nah, masih ke semester, display offering dari sistemnya. Nah, ini melalui maintenance schedule form, jadi melalui form atau layar dari maintenance schedule, kemudian new student, lalu display schedule. Jadi ini berkaitan dengan pendaftaran atau lebih kalian kenal dengan input KRS ya. Ini ada bagian klien, kemudian ada bagian server. Ini contoh untuk perancangan elemen interaksi registrasi untuk KRS ya, input KRS. Kemudian ada contoh desain class relationship untuk registrasi input KRS tadi. Nah, contoh di sini ada boundary, class boundary di sini register for course. Jadi kita bisa lihat maintain schedule form. Jadi kita bisa mengatur form dalam input KRS tadi, mendisplay penawaran. Jadi penawaran KRS tawar apa saja yang ditampilkan. Kemudian kita pilih misalkan semester 5, kita pilih beberapa mata kuliah. Di sini
kita bisa save atau cancel, bisa kita edit ya. Untuk KRS-nya ini ke registration controller, di sini ada get offering, notify, offering selection. Jadi ada notifikasi pemilihan mata kuliah yang kita pilih dalam KRS tadi. Kemudian bisa kita pilih baru, bisa kita simpan jadwalnya, jadwal KRS tadi, atau bisa kita cancel ya. Nah, ini akan menjadi schedule tadi sementara. Lalu di remote registration controller dari registrasi ini kita mendapatkan jadwal tadi, kemudian ada notifikasi KRS atau mata kuliah yang sudah kita pilih, kemudian bisa kita save. Lalu dari sisi interface-nya ini muncul katalog ya, katalog dari mata kuliah yang bisa kita pilih. Ini penggambaran dari proses input KRS ya, desainnya seperti ini, desain kelasnya. Kemudian penjelasan dari detail aliran peristiwa, ini sequence diagram. Ada aktor yang pertama melakukan sesuatu, do something, kelas A, kemudian do something more. Nah ini kalau kita lihat dari sisi script dapat digunakan untuk mendeskripsikan detail dari pesan ya, pesan ini. Kemudian ada catatan, notes dapat juga termasuk informasi yang berhubungan tentang particular diagram elements. Nah, di sini ada pesan ya. Ini keterangan sequence diagram, jadi melakukan sesuatu yang lain. Nah, ini berupa objek-objek kelas tadi. Oke, demikian penjelasan mengenai perancangan berorientasi objek. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika masih belum jelas bisa komen di bawah ini atau di forum yang sudah disediakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.